Tadi pagi pasti goes ya Pak Ririn ya. Pak Heri Dwi, selamat malam Pak. Kondisi di Kerungka bagaimana Pak? Bapak Ibu, seandainya saya mau menyapa, boleh sebelum ibadah kita mulai soundnya dinyalakan, di-unmute dulu boleh. Jadi ketika saya menyapa, itu ada percakapan gitu loh, ya kan? Nanti pada saat ibadah kita mulai, mohon memang semuanya di-mute dulu ya, Bapak Ibu ya. Ada keluarga Pak Krisna. Nah ini selamat datang, selamat bergabung. Keluarga Pak Ari Budi, keluarga ada Ibu Yos. Nah, selamat malam Bu Yos, sama Mbak Vivi juga ya Bu. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kita melakukan ibadah nanti pukul 18.00 dan saya harap kita semua mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, karena pada akhir acara nanti kita ada bagi-bagi door prize. Nah, bagi Bapak Ibu yang keluarganya ikut mengikuti Zoom ini, virtual ini dari awal sampai akhir, nanti namanya tercatat dan nanti ada kurang lebihnya 23 door prize yang akan dibagikan. Hadiah utamanya adalah kipas angin loh, ya kan? Siapa ya yang berharap mendapatkan kipas angin? Oh ini di sini banyak yang angkat tangan ini. Iya, banyak yang angkat tangan di sini. Kurang 1 menit ya. Dengan memang kita harus memulai ibadah meskipun dengan masih sedikit ya. Kalau dilihat dari jumlah kakak di wilayah 1 ini jumlahnya kan hampir 100. Tetapi kita nanti pukul 18.00 tetap akan mulai. Seandainya memang ada yang masuk nanti bisa menyusul ya. Ini ada yang bergabung lagi keluarga Pak Edi ya, keluarga Pak Edi, Mbak Ina, selamat malam. Oh keluarga Pak Deksi, ya keluarga Pak Deksi, selamat malam Bapak. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah menunjukkan pukul 18.00. Oh ini ada yang bergabung lagi, puji Tuhan. Pak Agus, selamat malam. Bu Agus, selamat malam. Ya, baik. Semoga perayaan Natal pada malam hari ini nanti banyak yang bergabung. Mungkin sekarang masih proses karena sudah menunjukkan pukul 18.00. Kita akan mulai. Bagi Bapak Ibu, Saudara, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian warga wilayah 1. Selamat beda ya. Sekarang kita. Selamat malam Mbak Cici. Selamat malam Mbak Marta. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sehat dong. Bercita-cita malam hari ini. Oke. Kita pastikan suara kita kedengaran ya. Boleh diangkat tangannya kalau kedengaran suara kita? Iya, kedengaran ya. Oke. Ada sukacita ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, lambaikan tangan dong. Aduh, sangat antusias ini ya, luar biasa sangat Tuhan. Iya, pada malam hari ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sela, pada malam hari ini kita akan ibadah perayaan Natal wilayah 1 secara online. Online ya online. Beda dari yang sebelumnya. Iya betul. Dimana yang sebelumnya kita bertemu di gereja, kita bertemu saat ibadah rumah tangga, ya, mungkin ibadah UPPM, UPBW, UPAR, dan ibadah yang lainnya. Nah, pada kondisi saat ini kita beribadah secara online. Tapi nggak masalah Mbak Marta. Walaupun online kita harus tetap semangat dan tidak menyurutkan sukacita dan damai Natal di hati Bapak Ibu wilayah 1 semuanya. Ya, monggo Bapak Ibu, kita akan beribadah bersama-sama. Namun saya banyak pertanyaan ini buat Mbak Cici. Tema Natal kita malam hari ini apa Mbak Cici? Buat tahun 2020. Saya ini juga deg-degan kalau pertanyaan ini. Waduh, pasti nggak tahu ya. Aduh, tahu dong. Gimana kalau kita minggir dulu biar warga bisa lihat? 1, 2, 3.
Bisa dibilang kita. Iya. Ini terambil dari Matius 1 ayat 23. Tema tahun ini adalah dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sudah terbaca ya Bapak Ibu ya di belakang kita? Ya pastinya sudah. Tentunya besar. Oh, betul sekali. Iya, monggo Bapak Ibu, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu semua berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing ya Mbak Cici, sudah di layar handphone mungkin, laptop, komputer, PC, atau mungkin TV. Ya. Tengok kiri kanan dulu, kasih senyum yang terbaik untuk keluarga kita. Itu cantik sekali. Kita harus suka cita ya, bersuka cita dong. Baiklah, pada ibadah malam hari ini kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hingga saat malam ini kami akan ibadah perayaan Natal wilayah 1. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan malam ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Meskipun secara online Tuhan, kiranya itu tidak menyurutkan sukacita dan kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu untuk pujian pembuka kita sama-sama memujikan Allah itu. Setelah memuji Allah itu baik, selanjutnya acara apa ini Mbak Cici? Mama kan ini ada yang mau disampaikan gitu apa gitu? Oke, saya tuh lagi kangen nih. Kangen sama siapa? Wilayah 1. Kangennya itu yang seumuran sama Mbak Cici. Aku tahu nih. Pasti yang sama PPN ya. Iya dong. Pengen yang seger-seger gitu ya. Sudah lama nggak lihat pemuda dan pemudi dari wilayah 1 ini. Oh iya, pastinya. Warga wilayah 1 ini juga pasti kangen ya. Oke, saya punya nih buat ngobatin rasa kangennya kita semua sama pemuda. Langsung aja pakai lama kita saksikan penampilan dari UPPN dengan judul Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama
besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Ya, asik. Sudah segar kembali nih. Sudah wilayah 1. Tangannya sudah terobati sudah pastinya. Ini pasti senang juga nih Bapak udah tampil nih. Udah kelihatan nih tadi ya. Iya benar. Iya. Benar. Ya. Dan kembali kami himbau kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah untuk melakukan untuk menekan tombol mute pada ibadah malam hari ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya. Sepertinya sudah jelas. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima siraman rohani yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rena Cesaria Yudita MPH. Dan pelayanan firman pada malam hari ini live langsung dari Jogja. Mari kami persilahkan Ibu Pendeta Rena untuk menyampaikan firman. Terima kasih kakak-kakak yang cantik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih wilayah 1 di GKJW Jemaat Waru. Apa kabar? Boleh saya dengar suaranya kah? Tadi yang saya dengar baru MC dan Ibu Agit yang pertama tadi. Boleh saya dengar suaranya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Wow. Senang sekali bisa bukan hanya melihat tapi juga mendengar suaranya. Nah, di tengah-tengah sukacita dan semangat kita malam ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengar kesaksian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, saya ajak semua untuk menyiapkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber Sukacita, Kristus, yang datangnya kami rayakan sore ini. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena hati kami merasa hangat, boleh bertemu satu dengan yang lain untuk merayakan Natal-Mu. Namun di tengah-tengah sukacita kami, di tengah-tengah kehangatan hati kami, izinkan kami untuk duduk diam di kaki-Mu, izinkan kami untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati setiap kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan kesaksian firman-Mu, kiranya sungguh Tuhan apa yang terjadi sore ini bukan rencana kami sebagai manusia, namun kiranya kehendak-Mu lah yang dinyatakan atas kami. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang terkasih, kesaksian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan sesuai dengan tema besar kita. Mereka akan menamakannya Immanuel. Diambil dari Matius 1 ayat 23. Tapi saya mengajak kita untuk membaca dalam satu perikop penuh. Jadi mulai dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Mari Bapak Ibu Saudara dibuka Alkitab kita. Kalau Alkitabnya nggak sedang dekat, boleh dibuka HP suci atau Alkitabnya, boleh. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih yang berbahagia ialah setiap kita, setiap saya dan saudara yang mau mendengar kesaksian firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan yang mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, saudara, mohon saya diberi waktu sejenak karena saya akan share screen. Apakah screen saya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat? Boleh saya diberi tanda begini kalau dilihat? Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Natal dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Natal, Christmas, itu biasanya selalu berkaitan dengan hal-hal ini. Yang pertama adalah kesibukan. Ada banyak di antara kita yang jadi seksi sibuk menjelang Natal. Biasanya di gereja-gereja, panitia Natal itu sudah rapat 2-3 bulan sebelumnya. Banyak banget hal yang dirapatkan. Mulai dari biasanya tanggalnya, apalagi kalau Jumat-Jumat besar, salah satunya seperti Jumat Waru ini, sudah rebutan dulu tanggal perayaannya. Wilayah 1 maunya tanggal 12. Kalau wilayah lain tanggal 12 nggak boleh, harus wilayah 1 tanggal 12, wes didip gitu ya, wes dijip katanya orang Surabaya begitu. Mungkin perkara tanggal yang pertama, lalu kemudian yang kedua, siapa pelayannya, yang ketiga acara piye, konsumsinya bagaimana, dan seterusnya. Jadi Christmas kita, Natal kita, biasanya berkaitan dengan kesibukan. Christmas kita juga biasanya berkaitan dengan kebaktian. Apalagi kalau sekali lagi di Jumat-Jumat besar seperti Waru gitu, wah saya nggak tahu itu. Pak Adi Sanyoto kalau tahun-tahun biasanya itu melayani Natal sampai berapa kali. Tapi kalau di Jumat-Jumat besar di desa, Bapak Ibu Saudara, saya pernah fikar di Jumat-Jumat besar seperti Peniwen, Pujiharjo, Mojowarno, itu kalau sudah masuk Desember, sudah mulai tanggal 1 ya, Advent itu sudah ada perayaan Natal. Dan bukan cuma kadang-kadang kalau sudah belasan, sudah puluhan itu tanggalnya sudah 20-an, bisa sehari itu bisa melayani lebih dari 2 kali Natalan. Jadi saya pernah mengalami itu, waduh, mabuk dalu suci itu ya pernah gitu ya. Sampai nyanyi dalu suci itu antara sudah nggak seneng lagi, udah aduh bosen rere gitu ya, saking seringnya. Gitu. Christmas, Natalan itu selalu berkaitan dengan kebaktian. Entah itu kebaktian wilayah, kebaktian induk di gereja, kebaktian KPPM, Natal KPPM, Natal KPAR, Natal KPPW, Natal KPAY. Oh ya, saya nggak tahu kenapa kok tadi disebut bukan KPPM tapi UPPM ya. Apakah itu berkaitan dengan karena ini KPPM di wilayah, saya nggak tahu. Cuman intinya begitu. Natalan itu kategorialnya juga banyak sekali. Belum lagi Natalan di tempat kerja, Natalan di RT atau RW, belum lagi Natalan terah, Natalan keluarga, macam-macam. Natal, Christmas selalu berkaitan dengan kebaktian.
Christmas itu juga berkaitan dengan kepanitiaan. Ada nih orang-orang yang dari panitia terus. Nang wilayah jadi panitia acara. Nang KPPM panitia acara. Nang KPAR yo jadi panitia acara. Gak cuman itu. Di KPAY yo tetap suruh jadi MC misalnya. Jadi Natal itu biasanya identik dengan kepanitiaan. Natal juga identik dengan belanjaan. Ya nggak sih, kalau kita ke mall-mall sekarang ini, biasanya nih di tahun-tahun yang lalu, kalau di tanggal-tanggal begini, wah pasti banyak diskon Natal sampai 40% gitu ya, atau kadang-kadang 40 plus 20%. Menarik sekali. Dan mungkin yang jadi favorit saya pribadi, Natalan itu berarti kebersamaan. Tadi disebut saya melayani sekarang itu dari Jogja Bapak Ibu, tapi jangan dikira saya ini orang Jogja, saya ini arek Surabaya, saya ini bonek. Begini-begini saya pendeta Bapak Ibu, saya pendeta GKJW, ditabiskan oleh GKJW, tapi oleh GKJW saya ditugaskan untuk mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi karena itulah ada pendeta GKJW, tapi tugasnya di Jogja. Nah, sehari-hari saya ada di Jogja, tapi waktu Natalan, waktunya saya pulang kampung. Waktunya saya pulang ke Surabaya untuk bertemu dengan keluarga saya. Jadi Natalan itu juga selalu berkaitan dengan kebersamaan. Nah, karena itulah nampaknya agak sulit membayangkan Christmas dan krisis. Agak sulit membayangkan Natal dan krisis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita bayangkan ideal, penuh dengan makan makanan enak, penuh dengan dekorasi yang mewah, penuh dengan acara-acara yang menarik, tapi bagaimana mungkin Christmas berhubungan dengan krisis? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekarang kita memang ada dalam masa-masa krisis. Sekarang kita memang ada dalam masa-masa kritis. Siapa sih yang tidak terdampak pandemi? Siapa sih yang tidak terdampak corona atau COVID-19 ini? Kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam berbagai levelnya, kita semua terdampak pandemi ini. Kita semua merasakan krisis dan situasi kritis ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kemudian Natal dalam masa krisis ini adalah Natal yang tidak ideal? Apakah perlu dalam masa krisis ini kemudian kita merasa, Natalku menyedihkan, Natal kita, tadi beberapa kali MC mengatakan meskipun tanda hubungnya adalah, kata yang dipakai adalah meskipun kita online, meskipun pandemi, meskipun tidak bertemu, kata-kata meskipun ini kan menggambarkan bahwa seharusnya tidak begini, kan begitu. Seharusnya perayaan Natal wilayah 1 tidak begini bentuknya. Karena itu meskipun, nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya Christmas dan krisis itu, Natal dan krisis itu bukan sesuatu yang asing satu sama lain. Sekali lagi, mungkin Natal dalam bayangan kita, dalam benak kita adalah sesuatu yang ideal. Sesuatu yang jauh dari krisis, apalagi kritis. Tapi sebenarnya bacaan kita hari ini justru menunjukkan bahwa Natal sebenarnya adalah narasi krisis. Hari ini kita diajak melihat Natal dari sudut pandang Yusuf. Matius adalah satu-satunya penginjil yang memberikan sudut pandang Yusuf ini dengan agak detail. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita merayakan Natal dengan membaca kisah krisis yang dialami oleh Yusuf. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak sadar apa yang dialami oleh Yusuf ini. Di Matius pasal 1 ayat 18,
Matius menggambarkan bahwa gini loh ceritanya kelahiran Yesus itu, ada orang namanya Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Tapi dalam pertunangan itu Maria hamil oleh Roh Kudus. Nah, itu kan yang kita tahu bahwa Maria itu hamil oleh Roh Kudus. Tapi Yusuf kan nggak tahu. Bapak Ibu Saudara, pertunangan bagi dalam tradisi Yudaisme di abad pertama waktu itu, pertunangan itu sebenarnya adalah kekuatan perjanjiannya itu sudah hampir sama dengan pernikahan. Pertunangan itu diumumkan baik kepada keluarga besar maupun kepada masyarakat bahwa ini loh sudah ada pertunangan antara seorang laki-laki yang namanya Yusuf dan perempuan yang namanya Maria. Dan saya yakin Yusuf mencintai Maria. Kenapa saya yakin begitu? Karena, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat 18 meskipun hanya sekilas begitu saja, sebenarnya kita bisa melihat lebih dalam dari apa yang dialami oleh Yusuf ini. Yusuf adalah laki-laki yang baik. Yusuf punya tunangan Maria. Dia tahu betul bahwa dia tidak pernah menyentuh Maria. Yusuf sebagai laki-laki Yahudi, dia tahu betul batasan antara pertunangan dan perkawinan. Pertunangan itu memang perjanjian yang kekuatan hukumnya hampir sama dengan perkawinan. Yang membedakan hanya kalau pertunangan itu belum hidup serumah. Tapi begitu mereka perkawinan, yang perempuan akan diboyong oleh pihak laki-laki. Tapi tidak boleh ada cowok lain yang melamar Maria. Tidak boleh ada cewek lain yang menggoda Yusuf. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian pertunangan. Itu sebenarnya arti pertunangan dalam budaya Yudaisme waktu itu. Nah, jadi dari sini kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saat Yusuf mendengar bahwa tunangannya Maria hamil. Padahal di sisi yang lain Yusuf tahu benar bahwa dia tidak pernah menyentuh Maria. Lalu apa yang dipikirkan Yusuf? Kemungkinan apa yang paling masuk akal bagi Yusuf? Tentu hal yang pertama yang dia pikirkan adalah bahwa Maria mengkhianatinya. Bahwa ada laki-laki lain dalam hidup Maria yang mengakibatkan kehamilan itu. Bapak Ibu Saudara, kehamilan di luar nikah bagi perempuan Yahudi saat itu bukan hanya sekedar aib. Tapi itu adalah pelanggaran teologis. Itu adalah pelanggaran hukum. Karena seorang perempuan yang belum menikah tapi hamil itu berarti melakukan percabulan. Nah, saat itu Yusuf punya banyak alternatif, punya banyak alternatif keputusan. Dia bisa saja memutuskan perjanjian pertunangannya dengan Maria dan mengumumkannya. Tapi dengan cara ini, Bapak Ibu Saudara, Maria bisa ada dalam bahaya. Bahaya yang paling menakutkan adalah Maria dibunuh dengan cara dirajam karena dia melakukan percabulan. Kemungkinan yang kedua adalah tidak akan ada laki-laki lain yang mau menikahi Maria. Karena dengan mengumumkan putusnya pertunangan secara terbuka begitu, semua laki-laki tidak akan ada yang mau menikahi perempuan yang sudah pernah bertunangan dan putus begitu. Nah, karena itulah di ayat 19 digambarkan bahwa meskipun Yusuf patah hati, meskipun saya bayangkan Yusuf itu sangat sangat sedih luar biasa. Dia mencintai Maria dengan tulus, tapi kemudian menurut Yusuf Maria mengkhianatinya. Tapi meskipun dia terluka, meskipun Yusuf patah hati, di ayat 19 menggambarkan bahwa Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Meskipun dia mengalami patah hati, meskipun dia hancur semua harapannya, Yusuf masih memikirkan nasib Maria. Yusuf masih tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena itu Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam.
Dengan ini, kemungkinan besar Maria tidak akan dihukum rajam. Dan dengan ini, kemungkinan Maria bisa menikahi laki-laki yang membuatnya hamil. Bayangin, Yusuf ini adalah lelaki yang sangat baik. Meskipun dia patah hati luar biasa, meskipun dia kehilangan harapan, kehilangan cintanya pada Maria, karena dia berpikir Maria itu berkhianat, dia berpikir Maria itu selingkuh, tapi Yusuf sama sekali tidak berpikir untuk membalas dendam. Yusuf sama sekali tidak berpikir untuk menyakiti Maria. Tapi sebaliknya Yusuf berpikir bagaimana caranya dia tidak mencemarkan nama Maria. Yusuf ada dalam masa krisis. Yusuf ada dalam masa kritis. Yusuf sedang tidak baik-baik saja. Nah, lalu narasi berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 20-23, Yusuf yang sedang patah hati itu, Yusuf yang sedang kalut itu, Yusuf yang rasanya, aduh aku butiran debu, ya kan, aku tanpamu, butiran debu, itu kayaknya menurut saya itu adalah lagu yang paling tepat menggambarkan kepatah hatiannya si Yusuf itu. Tadinya aku mencintaimu, tapi saat engkau mengkhianatiku, waduh, butiran debu sudah, gitu. Aku tidak berarti apa-apa. Tapi dalam masa krisis itu, dalam masa kritis itu, Yusuf menerima berita luar biasa dalam ayat 20-23 tadi. Waktu malaikat mengatakan, meminta dia, memerintahkan dia untuk jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat yang ke-23, disinilah tema kita diambil. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, inti berita yang dibawa oleh malaikat itu kepada Yusuf yang sedang ada dalam masa kritis itu, bahwa akan datang Immanuel. Akan datang Immanuel. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Immanuel, konsep tentang Immanuel ini bukanlah konsep asli PB atau Perjanjian Baru. Konsep ini bukanlah konsep asli yang dipikirkan oleh Matius sendiri. Tapi sebenarnya Immanuel ini digemakan kembali, dikutip oleh Matius dari Yesaya 7 ayat 14. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, Yesaya 7 ayat 14 ini konteksnya juga adalah nubuatan. Sampai mana saya tadi? Sampai lupa. Oke, Yesaya 7 ayat 14 sebenarnya itu juga adalah nubuatan Nabi Yesaya yang disampaikan dalam konteks krisis juga. Krisis yang digambarkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu sebenarnya adalah krisis yang sedang dialami oleh kerajaan Yehuda waktu itu. Terutama karena rajanya yang namanya Ahaz. Waktu itu Raja Ahaz ini digambarkan adalah raja yang tidak punya karakter yang kuat. Raja Ahaz itu adalah raja yang lemah dan mudah was-was. Nah, waktu Yehuda ini dipimpin oleh seorang raja yang tidak terlalu kuat karakternya inilah, justru kerajaan Yehuda ada dalam masa krisis dan kritis. Kenapa? Karena kerajaan Yehuda diancam oleh kerajaan yang bisa dikatakan terbesar waktu itu. Di sekitar abad 8 sebelum Masehi, kerajaan Assyria atau kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur waktu itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat besar yang jadi saingannya hanya kerajaan Mesir. Dan kalau Asyur yang di utara itu mau nyerang Mesir, dia pasti melewati Yehuda. Jadi kalau Asyur itu mau perang sama Mesir, pasti mereka melewati Yehuda. Jadi bayangkan Yehuda waktu itu adalah kerajaan yang tidak terlalu besar. Kejayaan Israel Raya sudah berlalu. Israel Raya yang zamannya Daud, yang zamannya Salomo, itu sudah berlalu. Sudah pecah jadi
Israel Utara dan Yehuda. Israel Utaranya juga sudah kalah sama Asyur. Tinggal Yehuda, kerajaan yang kecil yang dipimpin oleh raja yang lemah. Nah, karena rajanya itu ketakutan, dia tidak lagi percaya pada pertolongan Allah. Yang dia lakukan justru mengirimkan upeti kepada Raja Asyur dengan harapan dia bisa bersahabat dengan Asyur sehingga Asyur tidak perlu mengalahkan atau menyerang kerajaan Yehuda. Nah, di tengah-tengah ketidakpercayaan inilah kemudian Yesaya bernubuat. Ada di ayat 23, bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah bahasa Ibrani dari El yang berarti Allah, Elohim yang berarti Allah, dan Immanu bersama kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Immanuel berarti bahwa ada keberadaan ilahi, ada pengharapan ilahi, ada kehadiran ilahi karena ada El-nya, ada Allah-nya, ada sesuatu yang ilahi, ada being yang ilahi yang menjadikan, yang mengejawantah, yang manjalmo di tengah-tengah kita yang adalah manusia. Itulah artinya Immanuel, bahwa ada kehadiran, ada being, ada kekuatan ilahi yang kemudian menjelma di tengah-tengah kita manusia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saat tema Natal kita adalah tentang Immanuel, kita diingatkan tentang pengharapan di tengah kritis, di tengah masa-masa kritis dan krisis. Jadi Natal sejak mulanya adalah narasi krisis. Immanuel sejak mulanya adalah nubuatan, adalah pengharapan juga di masa-masa kritis dan krisis. Nah, narasi lalu berlanjut di ayat 24. Kita bisa lihat di sana bagaimana respon Yusuf. Matius sama sekali tidak merekam perkataan Yusuf. Tapi yang dia ceritakan, yang Matius ceritakan adalah begitu Yusuf bangun tidur, Yusuf melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Persis begitu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Sudah tidak ada lagi keraguan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Sama sekali kita tidak melihat Yusuf ini berargumen sama Tuhan. Kita tidak melihat Yusuf ini menyalahkan Maria. Dia tidak bilang, nggak maulah Tuhan. Wong aku nggak ikut-ikut kok, aku yang suruh tanggung jawab. Aku lo gak lapo-lapo, masa aku suruh tanggung jawab. Yusuf sama sekali tidak bilang begitu. Yusuf sama sekali tidak ngeyel, Yusuf sama sekali tidak berargumen, apalagi menyalahkan. Tapi yang Yusuf lakukan hanyalah ketaatan. Dan ketaatan itu bersumber dari pengharapannya pada Tuhan. Pengharapannya pada Sang Immanuel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu jelas bahwa sejak mulanya Natal adalah kisah, adalah narasi antara cinta dan luka. Natal adalah narasi, adalah kisah tentang pengharapan dalam masa kritis dan krisis. Karena itu, Natal adalah narasi nyata hidup kita. Karena bukankah narasi nyata hidup kita tidak selalu ideal? Kisah hidup kita tidak selalu sukses, tidak selalu diberi kesehatan, tidak selalu kecukupan. Kadang-kadang kita mengalami kekecewaan. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Kadang-kadang kita juga mengalami kejatuhan. Natal tidak bicara sesuatu yang ideal. Tidak bicara sesuatu yang utopis.
Tapi Natal adalah narasi nyata hidup kita. Jadi mari berhenti beranggapan bahwa Natal kita tahun ini adalah Natal yang tidak ideal. Ya memang, kita Natalan tapi nggak bisa pamer pakaian atau dandanan. Ya nggak? Percuma dong kita beli baju baru tahun ini, kenapa? Wong ketok mung semene. Ya nggak sih? Percuma dong kita dandan, kita make up, kita punya make up baru, kita punya make up mahal, di kamera Zoom nggak terlalu kelihatan. Percuma siap-siap pakaian bagus, durane apik, ngisore sarungan, ngisore katokan. Kenapa? Soalnya yang kelihatan cuma di atas doang, kelihatan cuma atasan doang. Berhenti untuk berpikir bahwa Natal kita tahun ini tidak ideal, karena perayaan-perayaan kita tanpa perjumpaan. Memang, Natal kita tahun ini adalah kebaktian yang tanpa konsumsi, dekorasi, dan dokumentasi yang mumpuni. Konsumsinya nggak tahu tadi kayaknya sudah dibagikan sebelumnya. Wah itu menarik, sayangnya konsumsinya nggak sampai Jogja ya. Artinya sudah dibagikan, cukup dimakan, pas dimakan tanggal 12 katanya tadi saya dengar di depan. Dekorasinya itu percayalah itu tadi MC itu belakangnya itu adalah green screen. Nggak ada dekorasinya. Yang ada cuman background virtual saja. Nggak ada dekorasi yang mewah seperti Natal-Natal kita biasanya. Dokumentasi juga nggak ada. Paling-paling nanti di akhir acara kita diminta buka kamera, terus foto bareng-bareng. Dan hasilnya cuman kotak-kotak gitu aja. Tapi apakah benar Natal ini kemudian menjadi tidak ideal karena hal-hal itu? Bapak Ibu Saudara, menurut saya sebaliknya. Bukankah tahun ini justru menjadi Natal yang memberikan kesempatan kita untuk merayakan dan menghayati sejatinya Natal? Karena Natal tahun ini justru menjadi kesempatan bagi kita. Bagaimana kita menghayati krisis dalam Christmas? Bagaimana kita menghayati krisis yang sebenarnya memang ada, sebenarnya memang berkait kelindan di dalam kisah Natal yang sejati itu. Dan Natal kita tahun ini sebenarnya memberikan kita kesempatan agar tidak ada lagi Christmas yang Christless. Bukankah seringkali Bapak Ibu Natal-Natal kita itu terlalu riuh, terlalu gaduh. Energi kita sudah habis, fokus kita sudah habis untuk memikirkan acara Natal, konsumsi Natal, dekorasi Natal, dan tetek bengek yang berkaitan dengan Natal itu. Sehingga kemudian kita lupa, apa sih, siapa sih sejatinya yang kita rayakan? Bahwa Christmas itu fokusnya adalah Christ. Natal itu fokusnya adalah Kristus. Tapi karena berbagai tetek bengek Natal yang ada di sekeliling kita, itulah kemudian Christmas kita menjadi Christless. Natal kita justru menjadi tanpa Kristus. Nah jadi Bapak Ibu, jangan-jangan Natal kita tahun ini yang di tengah-tengah masa krisis ini justru adalah kesempatan bagi kita. Karena apa? Karena Natal yang ideal bukan Natal yang mewah dekorasinya, bukan Natal yang enak konsumsinya saja, bukan Natal yang meriah acaranya saja, tapi Natal yang ideal adalah Natal yang menumbuhkan ketaatan dan pengharapan seperti yang dialami oleh Yusuf. Natal yang ideal harusnya adalah Natal yang menumbuhkan ketaatan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, Immanuel bukan hanya menjadi slogan, tapi Immanuel menjadi kenyataan dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekali lagi, Immanuel berarti kehadiran ilahi. Immanuel berarti kekuatan ilahi yang ada dalam kehidupan kita manusia.
yang sedang ada dalam krisis ini. Karena itu, mari kita hayati, mari kita syukuri Natalan di masa pandemi ini. Karena mungkin Natalan tahun ini justru adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar menumbuhkan ketaatan dan pengharapan. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, let me wish you not only a Merry Christmas, tapi let me wish you a Corona Christmas. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk berita Natal-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa sejak mulanya Natal adalah narasi krisis. Natal adalah pengharapan ilahi yang datang di masa kritis. Karena itu Tuhan, jika saat ini kami hidup di masa krisis, jika saat ini kami merayakan Natal di tengah-tengah masa kritis, kami percaya bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk menghayati Natal yang sejati. Dalam nama Kristus yang kedatangannya kami rayakan malam ini, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, saat ini tiba waktunya untuk prosesi penyalaan lilin. Di mana setiap momen Natal, kita pasti ada prosesi penyalaan lilin. Di mana lilin ini menjadi simbol bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Nah, untuk penyalaan lilin ini, yang pertama, kami persilahkan Ketua Wilayah 1, Bapak Agit Raharja. Untuk selanjutnya, penyalaan lilin yang kedua, kami persilahkan Ketua Panitia Natal Wilayah 1, Ibu Marta Tri. Untuk penyalaan lilin yang ketiga, kami mohon perwakilan dari warga wilayah 1, yaitu Bapak Christian Adi Rumawan. Ya, mari Bapak Ibu yang sudah menyediakan lilin di rumah masing-masing, lilinnya dapat dinyalakan. Dengan lilin masih menyala, mari kita memuji bersama-sama Malam Kudus Dalu Suci.
Marta. Iya Mbak Cici. Mbak Marta tadi kan sudah terobati kangennya. Iya, sama pemuda ya tadi ya. Iya. Kok sekarang aku ya yang kangen ya? Waduh, kamu sama siapa Mbak Cici? Kan sama adik yang kecil-kecil. Oh, yang imut-imut. Iya. Yang suka lari ke sana kemari. Betul. Siapa lagi kalau bukan OPAR? Aku kangen banget. Sama Mbak Cici, saya juga kangen banget sama adik-adik wilayah 1. Udah lama juga kan kita nggak Iya. ketemu, nggak ibadah bareng. Betul. Ya, kali ini ada obatnya juga, sama seperti pemuda tadi pastinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang juga rindu akan anak-anak kita di wilayah 1, saat ini mari kita saksikan persembahan gerak dan lagu dari UPAR wilayah 1 dengan judul Lonceng Natal. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, salam damai. Haleluya, Yesus Sang Raja. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, salam damai. Haleluya, Yesus Sang Raja. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Merry Christmas bagi dunia.
terima kasih ya. Senang banget adik-adik UPAR wilayah 1. Iya, senang banget. Terima kasih ya Mbak Marta ya. Sudah diobati. Boleh tepuk tangannya dari rumah masing-masing, Bapak Ibu di rumah. Lucu-lucu, bertalenta. Puji Tuhan. Generasi wilayah 1. Betul. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sambil diiringi pujian betapa kita tidak bersyukur. Persembahan, kita flashback lagi nih. Flashback kemana nih? Penampilan yang sudah disajikan. Oh. Nanti pemuda sudah, Betul. adik-adik sudah. Betul. Siapa ya yang kurang ya? Kok kayaknya masih belum lengkap gitu Mbak Cici. Kurang siapa ya Bapak Ibu ya? Oh, aku tahu siapa. Kayaknya pengen banget nih lihat ibu-ibu yang cantik nih. Makasih loh ya. Makasih banget. Iya ya. Iya. Kangen ya. Kangen banget, ibu-ibu yang kangen banget. cantik, yang selalu bersemangat di dalam setiap pelayanannya. Waduh. Rempong-rempong dikit nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu juga kangen kan dengan Bu Ibu Band. Kita sebut Bu Ibu Band. Wih, punya band lagi nih ya? Iya, kumpulan ibu-ibu. Oh gitu. Iya, iya. Kalau di wilayah 1 ini namanya Sawetawis. Oh, sama Pasti sudah nggak asing kan Bapak Ibu yang di rumah? Kangen juga kan? Ya, mari kita saksikan persembahan pujian dari Sawetawis dengan judul Gloria in Excelsis Deo. Gloria
nanti pasti pakai seragam ya. Keren ya itu. Iya, bajunya itu diseragamkan warnanya, aksesorisnya, rambutnya juga lebih banyak. Iya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki doa syafaat. Mari kita hening sejenak. Kita siapkan diri kita berdoa. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rena. Kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersyafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk Natal hangat yang boleh kami rasakan dan hayati malam ini. Kiranya sungguh Tuhan, Natal tahun ini benar-benar menumbuhkan ketaatan dan juga pengharapan kami kepadamu di masa-masa sulit, di masa krisis dan kritis ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyafaat untuk dunia, untuk negara kami Indonesia. Tentu kami sebagai umat manusia sama-sama merasakan krisis dan masa kritis yang sama ini karena pandemi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Apa tuh? Wilayah 1 juga punya boyband. Masa sih Mbak Marta? Apa yang dibayangkan sama Mbak Cici? Boyband tuh kayak gimana tuh? Kalau yang pertama kali aku dengar boyband tuh pasti ganteng-ganteng. Cowok. Iya pastinya. Nah, Bapak Ibu, di wilayah 1 ini kita punya bapak-bapak yang tergabung dalam satu grup boyband ya. Iya, jadi mereka ini setiap weekend punya hobi goes bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu kan bisa menyaksikan ya, biasanya di grup warung aku tuh di-share fotonya. Nah, hobi mereka ini nggak hanya goes aja, tapi mereka juga hobi menyanyi, punya talenta untuk memuji Tuhan. Asik banget toh. Banget. Boyband ini kece-kece banget. Gak sabar kan Bapak Ibu? Mari kita saksikan persembahan pujian dari boyband dengan Sadetik aku melek Gusti Yesus, oh salino aku tansah diberkahi. Hatiku ayat tentram, hatiku ayat tentram,
kabehku Gusti Yesus kamarini sajeki aku nderek Gusti Yesus oh sabengi aku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabehku Gusti Yesus kamarini matur nuwun ya Gusti Yesus matur nuwun kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun ya Gusti Yesus matur nuwun kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun sajeki aku nderek Gusti Yesus oh sabenino aku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabehku Gusti Yesus kamarini sajeki aku nderek Gusti Yesus oh sabenino aku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabehku Gusti Yesus kamarini matur nuwun ya Gusti Yesus matur nuwun kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun ya Gusti Yesus matur nuwun kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur Ya, enak ya Gus pagi-pagi. Aduh, males kayaknya itu Gak apa-apa, tapi kita tadi sudah dengerin itu enak banget. enak banget. Bapak-bapak boyband wilayah 1 kami tunggu karya selanjutnya. Iya dong. Karya di dalam Betul. Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan menerima berkat yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rena. Kami persilahkan. Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih, mari kita undur dari ibadah Natal ini. Mari kita kembali ke tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita ingat sekali lagi bahwa Natal bukan hanya ditujukan kepada kita yang baik-baik saja, tapi juga ditujukan kepada setiap kita yang ada dalam masa krisis, sedang ada dalam saat-saat tidak baik-baik saja. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Kristus Sang Immanuel menyertai kita dalam masa krisis ini. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari wilayah 1, ibadah Natal telah usai. Saat ini kita akan memasuki perayaan Natal. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudari tetap stay tune di Zoom kita pada malam hari ini ya. Karena ada apa Mbak? Sesuai dengan sama Bersela yang di awal ya. Saya udah nunggu loh semua. Nunggu apa nih? Apakah semua tadi sudah tahu ya? Kalau kita bakalan ada door prize. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu. Betul. Pokoknya tetap di depan layar ya, sampai akhir, sampai selesai. Betul. Jangan begini dulu. Iya, betul. Nah, sebelum door prize nih, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sambutan dari Ketua Panitia Natal Wilayah 1, yaitu Ibu Martatri. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya menyapa Bu, Uti, kakak, adik, mas, mbak, tante, semua keluarga besar wilayah 1. Seperti tadi yang sudah disampaikan dalam khotbah yang sudah kita nikmati bersama, bahwa justru pada saat seperti inilah waktu yang ideal bagi kita semua untuk bisa menikmati dan menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus terang tahun ini adalah Natal yang luar biasa. Sejak awal tahun, Ketua Wilayah memberi tugas pada saya pribadi dengan berbagai hal, dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Konsep Natal tahun ini berganti-ganti, menunggu situasi yang tidak menentu begitu. Di awal kita ingin keluar seperti yang biasa kita lakukan selama bertahun-tahun. Kemudian bulan Juni kita berganti konsep ibadah saja di wilayah 1 di gereja ekonomi saat itu. Kemudian terakhir dari bulan Oktober kami panitia memutuskan untuk kita tidak mungkin bisa bertemu ibadah offline, dan memutuskan untuk berbagi sukacita kepada Bapak Ibu semua. Dan terus terang Bapak Ibu, ide untuk kita mengadakan Zoom virtual ini baru ada bulan November. Jadi ya inilah kerja keras kami, dan kami menyadari saat ini bahwa acara ini tidak akan mungkin bisa kami selenggarakan tanpa dukungan dan partisipasi dari semua elemen wilayah 1, mulai dari Adi Yuswo, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pemuda, anak-anak, PPAR. Tadi Bu Pendeta tanya, kok bukan KPPM, kok PPM? Karena di wilayah lingkupnya wilayah, jadi namanya urusan pembinaan pemuda dan mahasiswa. Semua komisi berganti nama menjadi urusan wilayah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih kerjasama seluruh panitia yang sudah tahu jadi lelah ya, sudah bekerja dengan susah payah dengan segala kondisi yang terbatas. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang memungkinkan acara kita ini terselenggara dengan baik. Dan secara khusus kami malam hari ini kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah dilakukan oleh panitia untuk mempersiapkan acara ini. Secara khusus juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena Cesaria yang jauh-jauh dari Jogja berkenan bergabung bersama keluarga besar wilayah 1 untuk bisa melayani ibadah perayaan Natal malam hari ini. Kami terima kasih dan kami mengharapkan next time jangan kapok untuk bisa bergabung bersama kami. Dan ini kesempatan kami Bapak Ibu, jadi lelah panitia behind the scene untuk acara ini. Terima kasih, selamat malam.
ya. Iya, tiba-tiba udah jadi aja. Kita nggak tahu Iya, ya. betul. Mungkin kita sedikit tahu lah ya. Iya. Langsung aja nih ya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa koordinator area wilayah 1 beberapa waktu yang lalu membagikan bingkisan Natal untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, marilah saat ini kita saksikan cuplikan kegiatan tersebut dan monggo kuenya sambil dinikmati kalau masih ada. Kalau sudah habis, nggak apa-apa, kita tetap saksikan. Mari kita saksikan. pun panjenenganipun bingkisan Gusti berkahi. Amin. Tadi kan ada boyband, boyband, susah. Sekarang agak susah ya. Iya. Agak gimana gitu ngomongnya.
Sekarang ada tikung dan tikung. Apa tuh tikung itu ya? Iya, apa tuh? Tikung ini singkatan aja dari uti dan kakung wilayah 1. Tapi mereka menyampaikan kesan dan pesan Natal. Nah, untuk yang rindu ketemu uti dan kakung wilayah 1, mari kita saksikan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kami selaku keluarga besar lansia dari Bapak Munari mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh warga wilayah 1 pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kepada keluarga wilayah 1 sehingga keluarga wilayah 1 akan menjadi terang dan menjadi lilin-lilin di lingkungan sekitar Juanda. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah nanti yang akan memberikan berkat kepada warga wilayah 1. Demikian sambutan kami di dalam kami menyongsong perayaan Natal untuk wilayah 1. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di wilayah 1. Pada malam hari ini kami Ibu Suwaryo mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kita merayakan Natal di wilayah 1. Semoga apa yang kita harapkan semuanya ada sukacita bagi Bapak Ibu saudara semuanya. Sekarang Natal, kita menghayati Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Damai Natal ada dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, anak-anakku dan cucu-cucuku semua di wilayah 1. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada sore hari ini. Nama saya Sri Mulyani, biasa disebut Ibu Yos. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih di mana pada hari ini saya mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kami merasakan begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada hidup kami, dan kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Natal. Pada saat ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita merasakan karena ada sinar kasih di dalam hidup kita, sehingga kita merasakan tidak kesepian. Kadang-kadang kita juga merasa kangen, tetapi di dalam doa kita akan selalu akrab, selalu merasakan kasih setia Tuhan pada hidup kami semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat GKJW Waru, khususnya warga jemaat wilayah 1. Kami dari keluarga Bapak Andreas Susilo mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Semoga di hari Natal ini akan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Salam Patunggilan. Halo wilayah Tunggal, kados pundi wartosipun
kesehatan panjenengan sedaya menapa sami wilujeng kula badhe ngaturaken dhateng panjenengan sedaya pawartos inggih menika sugeng Natal tahun 2022 lan sugeng tahun baru tahun 2021. Mugi-mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Salam dari keluarga besar Bapak Sumedi Tertius kagem kita sedaya. Kami keluarga Suryanto mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PHMJ GKJ Waru yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Gereja Kristen Jaiwetan, Jemaat Waru wilayah 1 khususnya yang pada malam hari ini merayakan Natal Tuhan. Kita perlu bersyukur dan bersyukur karena dalam situasi dan kondisi dengan segala keterbatasan, situasi dan kondisi yang membatasi kita, namun Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk merayakan Natalnya, untuk memperingati kelahiran, kehadiran Tuhan di tengah jagat raya ini. Sebagai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Semuanya bisa terjadi, terlaksana, karena panjenengan semua punya tekad, panjenengan semua punya semangat, sehingga dengan segala keterbatasan, perayaan Natal ini dapat kita selenggarakan, laksanakan. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Demikian juga perkenankan dalam kesempatan yang indah ini, saya secara pribadi, demikian juga sebagai pendeta GKJ Jemaat Waru, ingin mengucapkan selamat kepada panjenengan, apresiasi yang tinggi kepada keluarga wilayah 1 yang begitu sangat luar biasa dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas ini tetap memiliki semangat berpelayanan, tetap memiliki semangat untuk beribadah, tetap memiliki semangat untuk ambil bagian dalam berpelayanan khususnya melalui persembahan yang dihimpun dikumpulkan. Semuanya bukan terjadi begitu saja. Semuanya tentu karena dilandasi oleh orang-orang yang beriman yang tetap dengan segala kerendahan hati ingin mempersembahkan. Seperti semangat Kristus yang dengan segala kerendahan meninggalkan keagungannya untuk menyapa setiap kita. Tentu juga teman-teman penatua dan diaken, pengurus wilayah juga punya peran yang sangat luar biasa untuk hidup bersama-sama berpelayanan di wilayah 1 khususnya dan di GKJ Jemaat Waru. Mari kita terus lanjutkan semangat ini dan biarlah sungguh keteladanan contoh yang diberikan wilayah 1 boleh menjadi teladan dan sekaligus contoh untuk wilayah-wilayah yang lain. Sekali lagi, apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga jemaat, kepada penatua dan diaken dan pengurus wilayah yang tetap setia berpelayanan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tidak luntur semangatnya, tidak undur, tetap penuh dengan semangat. Dan yakinlah, Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Sekali lagi, selamat Hari Natal tahun 2020, selamat menyambut tahun baru 2021. Yakinlah, Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa menjawab menjadi pergumulan kita. Tuhan senantiasa bersamai tantangan yang sedang kita hadapi. Dan Dia menyertai kita senantiasa. Selamat Hari Natal. Amin. Ya Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tadi ada uji kakung, yang 1, kemudian ada sambutan juga. Bapaknya kapan ini Mbak Cici? Sabar Mbak Mas. Bener lagi, bener loh ya. Iya bener ada video ya. Nggak boleh bohong. Bener ya Bapak Ibu, sabar dikit lagi. Rasanya tuh ya kurang lengkap kalau kita belum dengar sambutan dari Ketua Wilayah 1. Siapa nih?
Bapak Adi tercinta. Bapak Adi Raharja, kami persilahkan. Selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dari wilayah 1 GKJ Waru. Pada kesempatan ini saya sebenarnya bingung mau ngomong apa, karena apa yang sudah saya siapkan, apa yang sudah saya konsep itu ternyata sudah tersampaikan mulai dari awal. Mulai dari Ibu Seksi Acara, kemudian dilanjutkan Ibu Ketua Wilayah, Ibu Ketua Panitia, lalu juga diakhiri dengan Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Jadi saya bingung ngomong apa lagi. Oke lah, saya hanya akan menambahkan atau sedikit mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan beliau-beliau ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari Bapak Ibu semua dari keluarga besar Warung Agung wilayah 1. Jadi tanpa dukungan panjenengan semua kita tidak bisa apa-apa. Kita sudah bekerja sedemikian rupa, tetapi kalau tidak didukung oleh panjenengan semua tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Terkhusus kami juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Rena yang sudah berkenan memberikan siraman rohani Natal kepada keluarga besar wilayah 1. Terkhusus pula kepada Bapak Pendeta Adi Sanyoto yang juga berkenan hadir pada malam hari ini meskipun lewat media virtual. Bapak Ibu sekalian, spesial saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal wilayah 1 yang di tengah-tengah situasi yang sulit terus berjuang, bekerja mewujudkan keinginan besar kami untuk bisa merayakan Natal bersama dalam suasana yang penuh dengan perjuangan ini. Jadi apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Panitia Natal yang sudah bekerja sangat keras mewujudkan impian kita bersama. Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama karena tentunya Bapak Ibu juga sudah menanti-nantikan acara yang favorit, yaitu pembagian door prize. Untuk itu sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih atas segenap dukungan panjenengan semua. Akhirnya mohon maaf bila banyak kesalahan, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Mbak Marta tadi kan udah gak sabar nih ya buat apa nih? Dapetin door prize. Iya dong Mas, saya tuh sudah berdoa. Pengen banget dapetin orang angin Mbak Cici. Oh, pengen juga. Semua ya. Udah dari tahun lalu Mbak Cici. Amin. Amin ya Tuhan. Bapak Ibu di rumah sabar ya. Ini detik-detik door prize ini. Beneran ini, nggak bohong ini. Setelah ini kita akan door prize, tapi sebelum itu boleh kameranya dinyalakan dulu Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Yang bisa silahkan dinyalakan kameranya karena untuk di screenshot foto bersama. Terus juga ditahan sampai selesai ya kameranya ya. Karena nanti door prize wajib menunjukkan ekspresi apresiasinya ya. Apakah sudah dinyalakan semua ya? Bukan suaranya ya, kameranya. Boleh dilambaikan tangannya? Kamera dinyalakan? Iya. Kita akan mengundi door prize ya. Iya, akhirnya ya. Sudah siap untuk door prize? Sudah siap? Siap Mbak Marta. Yang bawain door prize-nya hari ini siapa ya? Pengennya sih saya gitu. Biar dia syukur-syukur kau pasti. Mana? Bukan kita ya berarti? Bukan. Wah, spesial ini. Siapa ya? Mau tahu? Langsung aja ya. Kita panggil saja. Yang bawa adalah Ibu Eva dan Ibu Novi. Kami persilakan. Boleh tepuk tangannya dari luar ya. Selamat malam. Salam Bapak Ibu semua.
kayaknya kita ya Bu Novi yang ditunggu-tunggu. Iya, yaitu pembagian door prize. Tapi sebelum door prize kita bagikan, ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ternyata partisipannya sangat banyak. Ada 52 partisipan. Jadi nanti door prize-nya tidak semua dapat sejumlah 62, tetapi nanti akan dibagi dalam satu kakak itu hanya mempunyai kesempatan satu kali. Jadi nanti kalau satu keluarga namanya muncul 2, yang satu dimasukkan lagi. Itu ya. Ya, berbagi ya Bapak Ibu. Supaya merata. Nah, kemudian yang selanjutnya mekanismenya gimana Mbak Nanti? Kita akan ambil 5 hadiah dulu secara acak, kemudian kita akan ambil nama-nama keluarga yang hadir pada malam hari ini, dan baru akan bersama-sama. Kemudian kita tempelkan pada hadiah yang tadi kita sudah ambil. Nah, tapi hadiahnya nanti akan dikirim ke rumah Bapak Ibu semua yang mendapatkannya. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dimulai ya Mbak Novi ya. Kita ambil hadiahnya dulu ya. Ini patokannya sudah siap. Kita taruh dulu. Ada berapa ya nanti yang bisa mendapatkan door prize sebanyak? Door prize-nya ada 23. 23 door prize. Ya, kita yang pertama kita sambil berdoa. Oh iya. Ada hadiah ada hadiah yang pertama, kemudian belum ada lagi kelihatan hadiahnya. Hadiah kedua, 3, 4, 5, oke. Ya, saya sudah mengambil 5 undian, kemudian akan dibacakan. Kita taruh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan buka keluarga Yono. Kita tempel di hadiahnya. Yang kedua, keluarga Joko. Keluarga Mbak Tina ini ya, Mas Joko. Kemudian yang ketiga, ada keluarga siapa ya? Kelihatan? Evelyn. Kemudian yang keempat, ada keluarga Bapak Sumedi. Dan yang terakhir ada keluarga BSF. siapa ya? Tolong melambaikan tangan dalam hitungan 5 detik. Tidak ada yang mengaku, kami akan kocok lagi. 5, 4. Oh, Mbak Pipit, keluarga Mbak Pipit. Ya. Ya, Bapak Sion. Oh. Demikian yang sudah mendapatkan door prize, nanti door prize akan dikirim ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya door prize kedua, periode kedua. Nah, ini kita ambil lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya sudah mengambil 5 undian. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Oke, kemudian kita akan buka bersama-sama. Untuk yang pertama, keluarga Teresa Tirsa, Bapak Ibu Besti. Kemudian yang kedua, kita akan buka bersama keluarga Eti Yuliana, Mbak Ana Bowo, Bapak Surprise. Kemudian yang ketiga, ada keluarga Bapak Setiaji. Kemudian yang keempat, ada yang dapat door prize selanjutnya yaitu keluarga Bandoro. Pak Iya, Bandoro selamat dapat door prize. Kemudian yang kelima, ada keluarga Bapak Ibu Sulianto. Selanjutnya yaitu door prize ketiga. Kita ambil lagi 5 lagi. 1, 2, 3. Wow, semakin besar ya. Oh, ada kecil tapi hadiahnya dalamnya besar sepertinya. 5. Oke, siap ini Bu Novi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita akan buka bersama-sama. Yang pertama, yang dapat siapa ya? Nah, ini karena yang dapat Mas Ian dari keluarganya Bu Novi. Nanti Harus dimasukkan lagi karena sudah kesepakatan ya. Mas Ian, jangan kecewa ya. Saya ambil lagi. Kita ambil gantinya. 1. Siapa yang beruntung? Ya. Keluarga Bapak Tri Haryono. Kemudian selanjutnya Bapak Riri. Kemudian yang ketiga dari Mas Krisna, keluarga Mas Krisna. Kemudian untuk selanjutnya ada keluarga Bapak Sabdo Adi. Terakhir masih ada berapa lagi ya? Oh, masih banyak. Halo. Masih ada lagi, kita ambil 5 lagi. 1, 2, 3, 4. wow, ada yang panjang. Apa ya isinya yang panjang? 5. Silakan Bu Novi. 1, 2, 3, 4, 5. Buka lagi. Buka lagi. Yang pertama. Nah, ini Rafael APT. Ya. Ya, Rafael. Selanjutnya keluarga dulu. Kemudian yang ketiga keluarga Bapak Yoyo. Dapat surprise. Kemudian yang keempat ya, ini kan keluarga Pak Yoyo ya. Jadi harus kita masukkan lagi. Penonton kecewa ya. Kita ambil baru lagi. Langsung buka. Lila Betari. Bapak Dwi Heri. Bapak Heri. Heri Dwi. Panjang.
ya. Ibu Pendeta, oh bukan. Bukan Ibu Petra. Petra dapat door prize. Nah, masih ada dua ya. Masih ada dua lagi. 1, 2. Oke. 1, 2. Kita buka lagi. Yang pertama, Bapak Rio Eko. Yang kedua, ini Bu Setiadi, Bu Wulan dari Kencono. Ya, karena tadi sudah keluar namanya, jadi kita ambil lagi. Maaf ya Bu. ambil langsung ya. Keluarga Bapak Suranto. Nah, ada satu lagi Bu Novi. Ya, ini yang menjadi hadiah utama. Ya, pasti semuanya kepingin dapat. Ya. Jadi juga undiannya kita ambil satu. Bu Novi kan ambil. Iya. Langsung kita buka sama-sama. Deg-degan dulu ya. Depannya huruf G. Depannya huruf G. Kalau di wilayah satu ada dua ya. Iya. Ada siapa ya? Kalau ada beliaunya sebenarnya disuruh maju ini. Nyanyi ya. Langsung aja ya. Keluarga Bapak Gatot Sumardiono. Hadiah utama pada perayaan Natal wilayah 1 tahun 2020. Bapak sudah dibagikan semua, Sudah habis. mudah-mudahan berkat. buat Bapak Ibu semua, kakak adik kakak uti. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Waduh, semua door prize-nya sudah habis. Saya nggak dapat. Sabri Mbak Marta. Mana dong yang nggak dapat? Tahun depan. Oh, tahun depan ya. Kipasnya bukan kipas lagi. Siapa tahu AC. Amin. Kalau untuk door prize tahun depan saya berdoa mulai sekarang. Iya. Ya, kurang penting kayaknya doanya. Betul. Iya. Ya boleh sedih ya Bapak Ibu, Mas, Mbak Adik, Kakak, Ibu Uti. Nggak boleh sedih ya kalau belum dapat. Saya juga nggak dapat soalnya. Kita nggak dapat. Nggak apa-apa, harus tetap sukacita. Kita kan sudah berbagi sukacita Betul kepada Bapak sekali. Ibu semua. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari wilayah 1, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah bersedia dan berkenan mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini. Tidak ada daging ya, Pak Reka. Kami mewakili panitia Natal wilayah 1 memohon maaf bila ada pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Selamat.
hari Natal tahun baru. Selamat hari Natal, Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Selamat.